susunan kabinet yang pada saat ini disebut-sebut sebagai gemuk, apakah Anda juga akan melihat bahwa ini juga akan berpengaruh begitu terhadap makroekonomi dan juga mungkin terhadap proyeksi bisnis-bisnis ke depannya, mungkin 5 tahun ke depan? Silakan Pak Wisnu. Nah, begini Mbak, kami selaku pelaku usaha selalu melihat dan punya harapan di mana setelah 2 periode kepemimpinan yang lalu, nah ini kan kepemimpinan yang baru. Tentunya kami berharap adanya formulasi dan konfigurasi baru. Yang tentunya harapan dunia usaha itu tidak muluk-muluk. Pertama, adanya kepastian daripada regulasi. Nah ini pada kesempatan ini kami selaku pelaku usaha menitipkan kepada pemerintahan ke depan menyangkut regulasi peraturan yang selama ini masih menjadi hambatan dalam berusaha. Saya mau menyampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan pemerintah ke depan bisa mendengar. Karena kami sendiri, saya sendiri di Kadin Indonesia sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Asosiasi dan Himpunan, yang hari ini jumlah dari asosiasi dan himpunan, gabungan bahkan profesi 240 anggota luar biasa. Dari 240 ini kami melakukan yang namanya inventarisasi. Dari setiap sektor jasa dan industri terdapat 324 regulasi di luar daripada undang-undang yang menghambat akselerasi daripada berusaha. Belum lagi 190 undang-undang. Nah ini yang menjadi concern. Kami berharap dengan pemerintahan baru ke depan yang dikatakan sedikit gemuk. Tapi buat kami gemuk ini berarti ada satu hal yang positif. Adanya konsentrasi fokus terhadap sub bidang secara teknis di kementerian yang pengen melayani secara khusus. Nah saya bisa melihat di sini ada beberapa kementerian yang juga disupport dengan wamennya. Wamen lebih daripada 1. Nah buat kami dunia usaha, hal-hal ini yang menjadi perhatian di mana agar ada kepastian kenyamanan berinvestasi di Indonesia. Satu hal yang penting mungkin ini tidak terlupakan atau terlewat. Kami menginginkan karena terus terang cost logistik di Indonesia ini yang paling tertinggi. Saya mau mengatakan, tidak usah saya mengatakan di dunia, di Asia. Ini paling tertinggi cost logistik. Kenapa demikian? Di sini ada 16 kementerian dan lembaga terkait dengan logistik. Nah ini sebenarnya, mohon izin pada kesempatan ini. Ini seluruh pelaku usaha yang melakukan investasi di Indonesia. Yang dikeluhkan itu adalah cost logistik. Nah oleh karena itu seharusnya ada satu kementerian atau lembaga atau badan yang fokus mengkoordinir sebagai diriannya dari 16 kementerian dan lembaga. Mudah-mudahan Pak Prabowo dengar ini. Ya. Ini yang kami inginkan. Seperti di era Pak Jokowi memperkuat Kementerian Investasi. Yang dari badan menjadi kementerian. Nah ini yang harapan kami. Adanya satu kementerian yang fokus mengurus logistik. Biar terukur. Nih sekarang masalah logistik ibaratnya mohon maaf kata. Dari 16 kementerian dan lembaga ini lempar-lemparan. Nah inilah yang menjadi fokus perhatian karena cost logistik ini sangat tinggi dalam hal satu variabel dalam kita melakukan usaha dan berinvestasi. Okay. Nah itu yang mungkin menjadi fokus kita. Kalau dari sisi kementerian jumlahnya berapapun ya kami yakinlah Pak pemerintahan ini pasti mengakomodir dulu. Yang dimana kemarin yang sama-sama berjuang. Namun kami pahami pasti Pak Prabowo ini kan dalam pidatonya presiden kita ini kan semua merangkul. Ya. Negara ini terlalu luas. Semua dirangkul diberi kesempatan. Kan ada namanya penilaian pekerjaan 100 hari. Ya kalau ada menterinya tidak perform ya mohon maaf harus tahu diri. Dan Pak Presiden harus berani mengambil sikap untuk mereshuffle. Karena dalam kondisi ini terus terang yang kami mengamati ini kan belum bisa kita berbicara secara terang. Ya. Karena kita juga masih yang tahu persis siapa menterinya, siapa wamennya kan masih Pak Prabowo sendiri. Betul. Nah sekarang kita berharap
menteri yang ada harus mempunyai kompetensi di bidangnya. Baik, saya akan lemparkan langsung ke Pak Ino. Salah satu poinnya adalah tadi Pak Wisnu sebagai pengusaha melihat sebenarnya gemuknya kementerian atau kemungkinan jumlah kementerian Prabowo pada akhir pekan ini kita akan pantau begitu ya nanti hasilnya seperti apa. Tapi Pak Wisnu melihatnya justru ini adalah bentuk bahwa pemerintah yang akan menjabat ini lebih terkonsentrasi, bahwa dari dunia usaha sebenarnya yang dikeluhkan adalah berbelit-belitnya regulasi, banyaknya regulasi yang ada. Harusnya dengan kementerian yang gemuk ini regulasinya lebih sederhana begitu ya Pak Wisnu. Betul. Harapannya. Kalau Anda sebagai ekonom Pak Ino melihatnya seperti apa? Apakah ada potensi bahwa memang pemerintahan pada saat ini punya kabinet yang gemuk sebenarnya arahnya memang ke sana begitu, bahwa regulasi seharusnya lebih sederhana supaya lebih berpihak terhadap dunia usaha? Ya, yang pertama tentu tidak fair ya kalau misalnya kita hanya menyampaikan implikasi negatif dari besarnya kabinet yang tentu kita masih harus tunggu, tapi nanti dibentuk oleh Pak Prabowo. Namun saya setuju juga gitu ya dengan poin dari Pak Wisnu tadi, misalnya dengan banyaknya kabinet yang nantinya dibentuk, tentunya akan ada anggaran-anggaran yang secara khusus langsung dialokasikan pada kementerian atau lembaga ataupun badan yang baru ini nanti begitu. Sehingga dengan adanya anggaran yang lebih secara khusus dialokasikan tersebut, diharapkan secara program dan lain sebagainya itu bisa lebih dijalankan. Tentu ada lagi alasan, misalnya alasan dari sisi efisiensi misalnya, dibandingkan dengan membentuk kementerian atau lembaga yang lebih banyak lagi daripada apa yang ada sekarang, itu misalnya ditambah wakil menterinya. Sehingga contohnya di Kementerian Keuangan misalnya, sebelumnya ada desas-desus bahwa akan dibentuk Badan Penerimaan Negara atau apapun itu namanya gitu ya. Namun sepertinya dari beberapa komentar kemarin itu sepertinya tidak jadi ada pembentukan BPN tersebut. Namun ada 3 Wamenkeu jadinya. Apakah misalnya tiap-tiap wakil menteri ini memiliki tugas-tugas yang secara khusus, misalnya ada yang nantinya menjaga khusus di fiskalnya, ada yang menjaga misalnya untuk anggaran, atau ada yang menjaga penerimaan negaranya, gitu ya. Itu mungkin adalah beberapa alternatif-alternatif juga yang mungkin dipikirkan oleh Pak Prabowo dan juga timnya dalam membentuk kabinet ini. Namun yang cukup disayangkan apabila tujuannya untuk efisiensi seperti itu dengan menambah wakil menteri, posisi dari wakil menteri ini tidak memiliki political power ataupun anggaran yang khusus yang sekuat dengan apabila itu membentuk kementerian atau lembaga yang baru, sehingga yang ditakutkan adalah tujuan dari Pak Prabowo untuk tadi misalnya untuk mencapai meningkatkan penerimaan negara gitu ya, tax ratio kita ditingkatkan dan lain sebagainya, malah bisa jadi tidak tercapai melalui penguatan lembaga tadi dengan menambah Wamenkeu. Itu yang pertama. Yang poin kedua adalah tadi terkait dengan regulasi. Sebenarnya agak bisa saya bilang agak bertolak belakang begitu ya, ketika misalnya ingin ada deregulasi namun menambah jumlah kabinet. Itu hal yang bertolak belakang sebenarnya gitu, karena dengan menambahnya kementerian dan lembaga itu pasti akan ada peraturan-peraturan baru yang muncul dari sana. Baik itu peraturan dirjen yang baru, peraturan menteri yang baru dari yang sebelumnya tidak ada seperti itu. Jadi sudah pasti secara peraturan akan bertambah dibandingkan yang ada sekarang ini begitu.